Selamat sore Bapak Ibu peternak babi. Kembali lagi bersama saya Always Channel. Di video kali ini kita akan membahas pengalaman yang saya alami baru-baru ini. Babi bunting saya tidak mau makan dan saya melakukan beberapa langkah-langkah yang cukup memberikan pengalaman bagi saya, sehingga pengalaman ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi ternak babi saya sudah bunting dan buru-buru buntingannya sudah 2 bulan, dan saya mengalami kendala dia tidak mau makan dan sering tidur-tiduran saja dan mengalami batuk, berdahak lendir, kadang sesak napas. Jadi apa yang saya lakukan akan saya bagikan, yaitu mengobati babi bunting yang tidak mau makan. Ini akan membutuhkan pendekatan yang hati-hati karena kesehatan babi dan janinnya juga harus diperhatikan. Jadi Bapak Ibu, berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diikuti berupa 8 cara mengobati babi bunting tidak mau makan. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi penyebab. Ada beberapa alasan mengapa babi bunting tidak mau makan, yaitu yang pertama itu adalah karena stres, perubahan lingkungan atau rutinitas. Perubahan lingkungan atau rutinitas juga menjadi salah satu faktor, yaitu terlebih perubahan cuaca musim pancaroba seperti sekarang ini sering menyebabkan induk babi susah menyesuaikan dan kadang-kadang mereka mengalami yang namanya batuk, pilek, sesak nafas dan sebagainya. Hal ini yang saya alami di indukan babi saya yang bunting ini. Dia mengalami batuk, sesak nafas, dan kadang-kadang berusaha untuk mengeluarkan lendir dari dalam tenggorokannya. Dan kendala ini sering saya alami juga bukan hanya di sekarang juga saya alami bukan hanya di induk babi bunting, tapi juga pejantan. Dan saya sudah melakukan beberapa langkah-langkah yang akan saya jelaskan di cara yang berikutnya. Yang berikut, kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan juga sangat penting, yaitu kita melihat apakah ada infeksi dari beberapa bakteri, parasit atau penyakit lainnya. Infeksi ini juga sangat mengganggu kesehatan ternak babi. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa kadang mereka batuk, pilek, sesak nafas, sering berlendir, dan kadang mereka mau mengeluarkan lendirnya tapi mengalami kesulitan. Dan sering kita akan alami pada saat induk babi memasuki masa pancaroba atau musim-musim dingin seperti ini, yaitu bulan 6-7. Itu sering, dan saya sudah mengalaminya di indukan babi saya dan juga pejantan. Sudah 2 ekor yang mengalami hal yang sama. 3 ekor. Ada pejantan yang kecil, yang putih, ada juga pejantan yang besar dan juga indukan babi. Yang berikut, nutrisi yang tidak memadai. Nutrisi yang memadai seperti kualitas pakan yang buruk atau kekurangan nutrisi juga menjadi salah satu penyebab. Kadang karena nutrisi pakan yang kita berikan dari makanan rumahan yang penuh dengan makanan basi dan lain sebagainya juga mengandung bakteri-bakteri yang akan merusak sistem pernapasan dan juga kondisi fisik mereka, sehingga kadang mereka mengalami sakit. Yang berikut, masalah pencernaan. Gangguan pencernaan lainnya ini juga menjadi salah satu penyebab, sehingga kadang mereka malas makan, kadang mereka diare. Gangguan pencernaan yang paling terlihat itu adalah yaitu mereka diare. Diare ini juga disebabkan oleh kadang musim dingin, kadang juga karena makanan yang penuh dengan minyak dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan kondisi seperti ini. Yang berikut, lakukan pemeriksaan kesehatan. Langkah pertama yang Anda lakukan untuk memeriksa kesehatan adalah bisa mengkonsultasikan dengan dokter hewan. Jika Anda memiliki koneksi dengan dokter hewan atau menteri kehewanan yang terdekat, bisa minta mereka melakukan pemeriksaan fisik atau tes laboratorium untuk menentukan penyebab pastinya. Jika tidak, maka Anda bisa lewat konsultasi via WA dan lain sebagainya, atau sering-seringlah menonton video-video YouTube yang sudah diupload oleh para pakar-pakar ternak babi yang sudah sering mengupload di video. Itu adalah salah satu cara yang paling baik. Dan yang berikut, sering-seringlah juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Suhu tubuh kadang juga mengalami kenaikan, yaitu kadang demam. Demam ini juga dapat mengindikasikan adanya infeksi, dan dari demam ini mengakibatkan induk babi tersebut tidak mau makan. Dan ini juga pernah saya alami. Induk babi anak babi barusan saya pelihara ini juga dari induk babi yang sama.
induk babi yang ini, anaknya ini waktu dia masih kecil itu dia mengalami demam dan suhu tubuhnya naik, dan itu disebabkan oleh ada infeksi, dan saya menginjeksikan beberapa obat. Jadi seringlah lakukan pemeriksaan tubuh dengan cara meraba di bagian badannya. Yang berikut bisa lakukan pemeriksaan kotoran dan lain sebagainya. Cara yang ketiga yaitu penanganan stres. Lingkungan yang tenang. Pastikan babi berada dalam lingkungan yang tenang dan nyaman, dan berikan rutinitas yang konsisten seperti hindari perubahan mendadak, yaitu rutinitas harian dan lain sebagainya. Yang berikut penyesuaian pakan. Yang keempat, lakukan penyesuaian pakan terhadap induk babi. Pakan berkualitas tinggi juga akan memastikan babi mendapatkan nutrisi yang kaya, ya. Nutrisi yang kaya ini akan menyebabkan kondisi badan yang tinggi, kondisi badan yang kuat, kekebalan tubuh yang bagus, sehingga mereka bisa mendapatkan kekebalan tubuh yang bagus. Ketika ada infeksi mereka kuat, ya. Yang berikut yang ketiga yaitu pengobatan medis. Pengobatan medis ini yang kelima. Pengobatan medis ini sering saya lakukan yaitu dengan memberikan suntikan antibiotik atau antiparasi. Antibiotik yang saya suntikan di sini saya menggunakan antibiotik Intramox. Setelah itu saya ulangi beberapa kali, setiap 3 hari saya mengulangi, dan saya ganti lagi juga dengan Ceftonel, ya, antibiotik yang levelnya di atas. Dan hal ini berhasil, teman-teman. Setelah saya menginjekkan antibiotik, hal ini juga menyebabkan adanya perubahan, dan sampai sekarang induk babi itu sudah memakan lagi. Dan juga saya juga menginjeksi vitamin, ya, vitamin B kompleks, vitamin A, dan atau multivitamin, ya. Jadi vitamin A, vitamin E. Jadi bisa Bapak Ibu menggunakan multivitamin, bisa tambah, kalau dibagi maka vitamin A, vitamin B, vitamin E. Silakan injeksi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan vitamin itu bisa diinjeksi setiap hari tanpa harus menggunakan jangkauan hari, ya. Bisa injeksi setiap hari untuk vitamin. Sedangkan antibiotik wajib 3 hari baru diulang lagi. Jadi antibiotik ini sering saya menggunakan antibiotik Meldoxy, dan untuk level di atasnya saya menggunakan Ceftonel seperti di video sebelumnya yang sudah pernah saya upload. Yang berikut pengobatan herbal. Pengobatan alternatif ini juga pernah saya buat, yaitu saya menggunakan ramuan yaitu halia, kunyit, bawang merah, bawang putih. Setelah saya blender dia secara merata, saya campurkan ke dalam makanan lalu saya berikan. Saya mengulanginya di setiap kali mereka makan, dan alhasil lumayan membantu juga untuk pengobatan. Dan sekarang induk babi saya sudah, indukan babi yang tidak memakan tadi sudah makan dan sudah sembuh, ya. Yang sekarang yang tersisa masih pejantan. Pejantan saya ini memang saya berusaha untuk menyembuhkannya, dan saya yakin pasti sudah, karena saya sudah mencoba di indukan pejantan yang putih dan juga di indukan babi yang betina ini juga, dua-duanya sudah sembuh. Yang berikut, lakukan monitoring. Jangan lupa monitoring tentang nafsu makannya dan juga catat perkembangan kesehatannya, ya. Yang ketujuh, cara ketujuh ini monitoringnya harus kamu lakukan setelah beri makan. Jangan lupa pantau nafsu makannya apa berkurang atau perlu diperbaiki dan sebagainya. Catat juga perkembangan kesehatannya. Dan yang terakhir yang ke-8, lakukan pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan kondisi lingkungan yang berkualitas, memberikan pakan yang berkualitas, dan melakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini bisa lakukan dengan melihat perkembangan mereka ketika mereka makan dan lain sebagainya. Pakannya jangan sampai kasih pakan yang basi, pakan yang dari rumahan, dimasak dulu, dan sebaiknya lebih banyak gunakan pakan komersial, yaitu pakan yang dijual di toko. Oke teman-teman, sekian 8 cara mengobati babi tidak memakan. Selamat mencoba. Saya Always Channel undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.